Saking niatnya pengen ke Amerika ya. Karena kalau mau maju itu juga hancur, mundur juga hancur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar kalian semua yang ada di Indonesia, dimana aja kalian berada, ya kan? Ini mikrofon ditaruh di mana? Apa namanya? Hari ini kita kemasukan tamu nih. Ada salah satu teman juga, baru kenal juga, ya kan? Dari Jawa ya, dari mana Mbak? Madiun, Bu dari RT Madiun. Bu RT Madiun nih. Nih Bu RT Madiun. Di video aku ini biasanya kita ngobrolin ini loh Mbak, apa namanya, banyak teman-teman yang nanya masuk Amerika tuh memang susah dari dulu ya, memang susah banget, nggak baru-baru aja sih dari dulu ya. Dari dulu ngurus visa itu memang susah ya. Tapi ya rezeki juga sih. Dibilang susah sih enggak, dibilang gampang juga enggak, itu untung-untungan. Jadi gue mau tanya sama ini aja deh Mbak, namanya siapa Mbak Meli ya? Mbak Meli dari Madiun. Jadi teman-teman yang dari Madiun, sebelum nonton lebih lanjut, subscribe dulu channelnya si Andi Vlog dulu nih, ya kan? Kasih komen, terus di share dulu ke teman-teman, gitu. Ya nggak? Jadi gimana Mbak Meli, ceritain dulu dong, gimana waktu masuk Amerika tuh? Awal-awalnya susah nggak, terus pakai jalan apa? Perjuanganku itu berat sekali. Oke. Terus? Maju, mundur, kena hancur. Kayak undur-undur dong? Iya. Hah? Tahun 2005 aku berjuang dari Surabaya Madiun naik motor sendirian, tengah malam, iya, 6 jam 7 jam. Untuk kemana itu? Itu untuk ke rumah temen yang ngurusin visa itu. Visa apa waktu itu? Kalau boleh tahu. Pertama visa turis, tapi baru aku daftar seminggu kantor itu digerebek polisi, semuanya hilang. Kenapa digerebek? Kan nggak ada TKI ke Amerika. Itu yang perlu diperjelas guys. Jadi teman-teman ini nggak ada yang berangkat ke Amerika, agensi yang resmi untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Amerika, kayak ke Arab atau ke Taiwan, gitu ya. Jadi bukan rahasia umum lagi, mereka biasanya ngeplay visa turis. Iya, visa turis. Terus setelah itu kan kita jalan-jalan ke mana, Singapura, Malaysia, Thailand, untuk isi paspor ya? Untuk isi paspor. Tapi setelah itu habis digerebek kan, jadi paspornya semuanya hilang. Daripada ngurusin paspor yang digerebek polisi, itu mending buat paspor lagi. Oh, oke. Bikin paspor baru ya? Nah, paspor baru tanpa isi apa-apa. Akhirnya aku sama kenal temen yang waktu jalan-jalan ke Singapura itu, aku masih kontak-kontakan sama dia. Dia orang sukses sih, dia dosen di salah universitas di Surabaya. Dia mau bantuin aku daftar kuliah di Amerika. Gimana mau kuliah, bahasa Inggris aja nggak kenal. Oh, jadi akhirnya memutuskan untuk ngambil visa pelajar. Gimana tuh ceritain prosesnya tuh? Prosesnya begini, aku dijadikan karyawan dia di kuliah, di lesin bahasa Inggris ke Amerika. Oh gitu. Jadi kuliah sekolah di Amerika untuk ambil bahasa Inggris? Cuma 3 minggu. Bisa cuma dapat 6 bulan. Izin tinggal 6 bulan? No, sebulan. Visanya dapat izin 6 bulan. Begitu masuk sini dapat 6 bulan? Iya. Izin visanya cuma 6 bulan. Oh, visanya 6 bulan. 6 bulan toh. Izin tinggal 1 bulan, lesnya cuma 3 minggu. Oh, karena lesnya di sekolahan itu cuma 3 minggu. Visanya 6 bulan, nggak 5 tahun ya? Biasanya kan 5 tahun ya? Oke. Cuma 6 bulan, karena kesininya cuma les. Karena aku punya kerjaan di kayak kursus gitu modelnya? Ya, les bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, cuma 3 minggu toh. Itu mau tanya berapa biayanya kira-kira? Aku banyak, karena yang pertama itu dibohongin, yang ketangkep polisi itu, yang ditangkap polisi itu murah, itu baru 12 juta. 12 juta murah guys. Maaf, saat itu iya. itu mahal. Tapi untuk perjuangan memang mahal orang.
ya kan? Terus setelah itu kan itu belum dapat jalan, itu masih aku cari duit karena uangku sudah habis saat sudah jalan-jalan dari. Jadi Mbak Meli itu waktu ngurus visa ini udah punya keluarga ya? Sudah. Udah punya anak ya? Udah, anak udah gede. Terus sama suami gimana? Suami terus. Oh, udah pisah gitu. Ya, jadi udah pisah. Terus jadi untuk memutuskan untuk memperbaiki ekonomi keluarga lah ya. Aku berharap kan anakku bisa kuliah. Rencana kan cuma 5 tahun di Amerika, setelah anakku kuliah aku pulang. Tapi sekarang kebablasan. Oh, oke. Gitu. Jadi sampai berapa tahun? Tahun berapa tuh waktu ngurus itu tuh? Aku ngurusinnya tahun 2005. 2005? 2006 ke sini. Terus akhirnya prosesnya gimana? Prosesnya yang mau ke sini? Iya, yang waktu bisa sekolah ini loh. Mau sekolah. Habis itu kan dikursusin terus nge-apply langsung dapat tuh. Langsung dapat. Aku nggak ditanyain apa-apa, cuma ditanyain kamu punya keluarga, punya berapa? 7. Suruh tulis di situ kan siapa yang tanggung jawab. Aku ke situ semua. Ya, temanmu itu ya, temanmu itu ya. Iya, tapi akunya nulis itu semuanya, nama saudaraku tuh aku tulis itu, alamat lengkap aku tulis itu, jadinya panjang lebar. Lebih dari 7. Diketawain, diketawain. Satu RT aja jadinya tuh, ya kan? Di Madiun. Iya, perjuangannya yang berat, bener. Aku masih ingat perjuanganku mau ke Amerika. Oh iya, semua itu membutuhin perjuangan, waktu, ya kan? Uang. 6 bulan. Uang. Aku sampai menjual tanah bapakku diam-diam, tapi aku bisa beli lagi, aku kembaliin lagi. Oh guys, perjuangannya guys. Jadi gue juga masih bingung sama teman-teman di sini nih. Gimana Mas kalau udah nyampe ke Amerika, kerjaan gimana segala macem. Nah itu dia. Pokoknya visanya aja dulu dibikin, ya kan? Bener gak? Jadi visa dulu dipikir, baru mikir yang lain-lain gitu. Dan berapa bang biayanya? Otomatis kalau kita ke Amerika harus siap biaya. Kita nggak bisa memprediksi. Relatif, iya nggak bisa memprediksi. Karena aku waktu itu ya perjuanganku selama 6 bulan ke Surabaya Wirawiri itu, aku tuh nggak punya uang sama sekali ya. Yang penting ada uang 15.000 atau 20.000 untuk beli bensin. Kalau haus aku beli teh di pinggir jalan itu aja sudah. Saking niatnya pengen ke Amerika ya. Karena kalau mau maju itu juga hancur, mundur juga hancur. Karena aku mendingan maju. Habis uang. Tapi aku cuma minta doa dari mbokku. Pernah aku kemalaman ya. Waktu jual tanah bapakmu itu ketahuan nggak? Aku cuma ngomong sama mbokku, bapakku nggak tahu, aku nggak mau tahu karena bapakku nggak ngizinin aku pergi gitu loh. Tadinya aku pergi aja ya. Pergi aja, tapi tetap minta doa. Pernah itu kan hujan dari Surabaya sampai di Nganjuk itu hujan deras tengah malam jam 2 aku sendiri naik motor sendiri cewek, bayangkan. Kok bisa kenal temenmu ini? Gimana ceritanya? Jalan-jalan ke Singapura, dia juga mau ikut. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Dia juga barengan jadinya. Pertama itu 76 orang, itu orang kaya semuanya, aku sendiri yang miskin, nggak punya apa-apa Mas. Aku bener ke Singapura aja aku bawa uang 5 juta itu pinjaman juga. Terus itu 76 orang yang dapat visa siapa? Aku sendiri. Itu rezekinya itu. Mas, makanya doanya orang tua bener. Perjuangan. Yang aku paling nggak lupa kesempet bis Mas di Nganjuk itu. Pakai motor? Tengah malam hujan, kepleset aku. Setelah itu karena nggak ada orang, aku tuntun motor aku di masjid. Aku tidur di masjid sampai jam 6 pagi sendiri. Masya Allah. Di Nganjuk sepi, nggak ada siapa-siapa. Perempuan loh. Iya, aku ini perempuan loh. Perempuan ini. Coba bayangin teman-teman sampai bapak mbokku di rumah itu nggak bisa tidur. Tapi aku tetap kontak kalau punya pulsa. Kalau nggak punya pulsa, kadang HP-nya mati. Begitu nyampe sini, apa yang dipikirin tuh? Kerjaan gimana, langsung apa? Aku nggak kenal siapa-siapa, tapi temanku di Jakarta ngontek temanku yang ada di Amerika, jemput yang namanya ini aku nggak kenal. Sampai sekarang aku cari itu orangnya udah meninggal. Temen yang di Jakarta? Enggak, itu temanku di Jakarta. Aku sudah dia juga membohongin uang aku karena aku siapapun yang menghubungi temanmu di sini siapa? Orang Jakarta. Yang di Jakarta itu? Baik sekali ya. Baik gimana? Aku dicekik. Oh ya? Aku cuma nebeng untuk memberangkatkan itu. Aku sudah punya visa kan, aku nge-apply sendiri itu dari temanku Surabaya. Aku disuruh bayar 45 juta? Iya, itu saat itu 45 juta itu. Dikasih? Iya aku kasih lah. Makanya aku jual tanahnya bapakku. Oh, dia cuma mau ngapain tuh? Ngasih tahu di sini. Iya, udah nyampe, suruh jemput. 45 juta. 45 juta. Itu. Begitu nyampe sini ya dijemput? Dijemput, ya aku
Apa kerjaan pertama waktu masuk sini? Kerjaan pertama aku jadi counter girl di Harrisburg. Coba jelasin apa itu counter girl? Counter girl itu loh, ngambilin makanan. Oke, nah, itu iya. Bahasa Inggris nggak tahu. Iya, dijelasin ke teman-teman. Ini counter girl itu apa? Kayak mungkin kayak serving makanan dicoba-cobain ke mall, di mall gitu ya? Makanan yang di pakai tusuk gigi gitu ya. Ini can you try sir gitu ya? Iya, itu. Itu kerjaan pertama dengan gaji? Dengan gaji 1.200 1 bulan. 1 bulan. Bersih. Iya, bersih gitu. Lumayan lah kalau dapat di Indonesia mah ya. Itu aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa apa-apa. Ada orang pesen apa ya, chicken brokoli. Brokoli itu apa nggak tahu, chicken itu apa nggak tahu sampai. Iya, karena kita nggak pernah makan brokoli. Iya. Di Indonesia. Customer itu sampai geleng-geleng kepala, tapi nggak marah. Coba gue tanya, di Indonesia pasti namanya brokoli nggak ada kan di pasar? Nggak ada. Kalau nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu kan nggak ada. Dulu kan cuma ada di supermarket. Ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi, pesannya aja ya buat teman-teman yang sudah di Amerika. Ingat tujuan kita mau ke Amerika itu apa? Ingat satu itu aja. Kalau ingat perjuangan juga. Boleh gue tanya lu apa tujuannya? Mimpinya apa dulu? Mimpi aku itu pengen berbuat sesuatu yang lebih baik. Iya, saya itu ingin membantu banyak orang juga. Aduh, Masya Allah. Aku nggak ingin ada cita-cita untuk kaya sama sekali. Ya, itu sama. Tapi gua. banyak Bener. orang yang bohongin aku. Tapi nggak apa-apa, ikhlas, aku ikhlas. Yang terakhir tujuanku yang belum tercapai, satu itu yang itu, harus aku tercapai. Ingin memberangkatkan haji semua. Masya Allah, amin. Doain teman-teman tuh, diaminkan. Itu yang aku. Jadi jangan takut lah kemana-mana tuh, jangan takut. Ini seorang perempuan tuh, gila lo, men. Lo pikirin aja, dia nggak mikirin berapa harus gue dapet, gimana kerjaan di Amerika, tapi visanya aja dulu dipikirin. Setelah jebol baru pikirin nextnya. Gitu. Ya. Di Amerika, kalau sudah di Amerika gampang, kerjaan di mana-mana ada. Yang penting niat kita, tujuan kita. Bismillah lah ya, tawakal. Insya Allah Tuhan. Bismillah, tawakal itu aja niat kalian. Kalau di kalian yang beragama Islam ya berdoa aja, banyak-banyak berdoa seperti yang udah kita kan selalu bilang motivasinya itu. Jadi nggak usah mikirin kerjaan dulu lah ya. Ini kita pikirin sih sebenarnya. Tapi siapa tahu dengan kalian dapat visa itu bakalan kebuka jalannya satu-satu ya gitu. Jadi jangan mikir wah ini ya, kalau udah stres udah nggak bisa berangkat jadinya gitu. Ya. Jadi ini perlu dicontoh nih teman-teman nih. Ini seorang ibu rumah tangga yang katanya Bu RT Madiun nih guys, sendirian guys di Amerika. Lu bayangin gimana perjuangannya, pakai sepeda motor kehujanan, diserempet bis tuh, ya kan? Dimana kalian yang punya duit gitu ya, manfaatkan lah. Jadi, ya betul, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa Mbak, pesan-pesan yang lain buat teman-teman di Indonesia? Terserah deh lo ngomong apa. Ya, pesannya ya cuma itu aja. Pokoknya ingat apa tujuan kita, niat baik, saling membantu. Gitu. Masih share informasi yang yang jelas, yang positif. Ya salah satunya ya biar kalian tuh nggak ketipu lagi sama agent-agent yang lain gitu ya. Jangan tergiur orang yang bisa memberangkatkan ke Amerika dengan uang itu bisa membuat hati orang berubah-berubah. Jangan mudah percaya, saring dulu. Lihat dulu backgroundnya, gitu kan, backgroundnya gimana dia recordingnya mereka, cara kerja mereka gimana gitu kan. Jadi diperjelas sekali nggak ada agensi resmi yang buat menyalurkan kerja ke Amerika tuh juga nggak ada buat orang-orang kayak TKI visa kerja itu nggak ada kalau cuman ini aja sih, kalau bisnis itu lain. Kalau kayak travel agent itu kan cuman coaching kita kan, mengajari ngisi aplikasi, dan itu juga biayanya ya harusnya normalnya sekitar 5 juta, 10 juta. Kalau kita bisa ngurus sendiri sebenarnya murah kok, kita 5 juta aja bisa. Gitu loh kalau mau ngurus sendiri. Nah itu dia, makanya repot juga sih kalau kita nggak ketemu teman yang baik ini ya. Jadi oke teman-teman, kayaknya video gue udah cukup jelas. Ini si Mbak Meli udah mau kerja ya. Mau ngantar dulu, maco. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kalian sehat-sehat di mana aja kalian berada. Terus semangat terus guys kalau mau ke Amerika nih. Contoh nih si ibu ini satu, gue juga baru kenal ya, tapi udah boleh tahu berapa lama udah di Amerika? 2006. Dari 2006. Cukup lama ya, sekitar 14 tahun ya. Iya, insya Allah. Nah, ini mimpinya pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Ini bukan jadi orang kaya. Nggak mau jadi orang kaya, tapi dia ini ada cita-cita pengen punya restoran kan? Iya. Gue dengar ya. Restoran ya. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan kita bisa kerjasama ya. Amin, amin, ya. Amin, saling. Mudah-mudahan kita saling support. Ya, saling support itu aja. Thank you ya Mas ya. Iya, makasih banyak ya Mbak. Terima kasih. Udah sharing-sharing ngobrol. Nanti dilihat YouTube-nya. Di sharing ya. Iya dong. Bantu sharing juga di Madiun. Iya. Biar orang Madiun nonton nih. Salam buat orang Madiun semua. Madiun, jaya, aman, sejahtera. Ya, okay. Love you. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak ya. Oke, makasih banyak guys. Aku. Thank you guys. Ya, thank you. Thank you teman-teman yang udah nonton video gue kali ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi atau motivasi buat semangat kalian ya di Indonesia yang berkeinginan, yang punya mimpi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi di keluarga. Jadi nggak usah takut guys. Jadi nggak usah banyak pertanyaan yang selalu bilang kerjaan di mana di Amerika tuh gampang apa enggak, susah apa enggak. Pokoknya bikin visanya aja dulu ya. Jangan sampai ketipu, lihat dulu backgroundnya kalau kalian mengurus pakai agensi gitu ya. Jadi tugas agensi itu cuman coaching sama kita tuh aplikasi dan segala macam, nggak buat untuk cari kerja dan nggak menjamin untuk bisa kerja di Amerika guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Gue mau cabut kerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu guys, bye.